pertanyaan ataupun mau berdiskusi terkait dengan tema ataupun di luar tema boleh. Jadi silakan raise hand terlebih dahulu buat yang mau open mic. Oke. Ada Kak Rudi. Silakan Kak Rudi. Oke, terima kasih Kak Rian dan Kak Daud. Yang ingin saya tanyakan tuh ini tentang emosional ya. Tadi Mm-mm. sempat dengar tentang emosional. Jadi ada satu orang yang saya kenal gitu. Dia kalau misalkan dilihat kesehariannya pendiam. Cuman Oke. kalau misalkan ketika dia emosi itu Mm-mm. meledak-ledak dan meluap-luap. Mm. Kadang-kadang ada kata-kata kasar, kadang-kadang ada kata-kata caci maki gitu. Sampai-sampai dia pernah sempat ngambil pisau untuk ngebunuh, tapi ngebunuhnya buat diri sendiri gitu. Mm. Saking dia kesalnya gitu. Nah, Oke. bagaimana cara menghadapi orang tersebut ketika dalam keadaan seperti itu? Gitu Kak Oke. Daud. Terima Oke. kasih. Sama-sama, ini pertanyaan bagus ya, Kak Ruri. Yang pertama, itu kan masalah regulasi emosi ya. Untuk beberapa orang, kadang-kadang memang kelihatannya tenang, calm, tapi ternyata di dalamnya itu nyimpan banyak emosi, itu banyak terjadi. Bahkan kalau teman-teman tahu kasus terakhir yang tentang keluarga yang salah satu anak yang ngebunuh orang tua, itu kan nggak terlihat sama sekali ya, situasi yang pola-pola yang agresi dan segala macam, tapi ternyata itu emosi yang dipendam dan dia contoh, dia tirukan dari apa yang dia saksikan, dan itu banyak terjadi. Jadi bukan serta-merta, tapi ada prosesnya. Tapi prosesnya dalam diri, kadang-kadang nggak terlihat. Nah, kalau kita ketemu sama orang dengan regulasi emosinya kurang baik, saran saya berjarak. Jadi sebisa mungkin jangan dekat-dekat. Kecuali kita punya kebutuhan tertentu. Contohnya seorang terapis, contohnya orang tua, yaitu beda lagi ya. Mungkin pendekatannya beda. Tapi kalau misalnya udah tahu nih, kita punya teman, kita punya kenalan, regulasi emosinya nggak bagus, ada baiknya kita berjarak ketika kondisinya emosional. Bukan maksudnya untuk menjauhi, tapi memang ada bagian-bagian di mana ledakan emosi itu jangan sampai kita terpapar. Karena untuk beberapa orang, emosinya itu bisa berubah jadi tindakan menyakiti sih. Jadi untuk meminimasi tindakan menyakitinya itu, setidaknya kita kan nggak bisa maksa orang kayak kamu harus sabar gitu. Walaupun kata-kata itu sering keluar ya, kamu harus sabar, udah sih sabar aja. Tapi di kenyataannya kesabaran itu nggak muncul gitu aja. Dan untuk beberapa orang, saya udah ada di kesabaran saya udah habis ya kayak gitu-gitu deh. Ya makanya kalau udah muncul tuh kemarahannya sebisa mungkin sih berjarak dengan sumbernya, dengan orangnya. Seperti itu sih, kalau saran saya. Ya. Oke. Semoga menjawab ya Kak Rudi. Oke, kita lanjut. Buat teman-teman, berhubung belum ada yang raise hand, maka akan saya bacakan yang ada di kolom komentar. Ya, boleh. Hmm. Oke, ini dia. Izin bertanya. Saya baru saja ditinggalkan oleh kekasih saya. Dan Mm-mm. sekarang dia sudah lamaran. Untuk mengurangi rasa sakitnya, saya beranggapan bahwa dia sudah meninggal ataupun dia hanya ilusi. Apakah hal ini benar dilakukan? Itu denial terhadap keadaan. Dan ketika kamu melakukannya, itu malah akan membentuk realita palsu menurut saya. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, untuk beberapa orang yang saya paham bahwa dalam itu kan projection ya, proyeksi atau bisa dibilang kita mengubah ingatan kita tanpa kita sadar. Bisa dilakukan tanpa sadar dan sadar. Saya ada kasus di mana seorang dengan trauma itu ngelupain ingatannya. Jadi seperti ada ingatan-ingatan yang hilang karena terlalu traumatik dan itu memang terjadi. Tapi kalau kamu menyadari itu, saran saya sih memang ya ini mungkin kedengarannya klise, tapi harus diproses ingatannya, harus ada penerimaan, acceptance, makanya ada stage of grieving. Stage of grieving itu bukan cuma melulu ke kematian ya, tapi juga seringkali ke perpisahan, ke kehilangan orang penting, ke pekerjaan juga bisa. Jadi akan ada tahap-tahap di mana kamu marah dan marahnya perlu diproses. Tahapan untuk yang sekarang nih, untuk Ike yang nanya itu tahapannya masih denial, deny. Tahapan di mana kamu menyangkal dan penyangkalan itu ya akan ada fasenya nanti akan berubah jadi kemarahan, akan berubah jadi kamu nganggap ini nggak adil, akan berubah jadi kesedihan, akan berubah jadi tawar-menawar, dan ujungnya adalah berubah jadi penerimaan sih harapannya. Karena kalau untuk grievingnya ini, beberapa orang tuh bisa lewat mulus, tapi ada beberapa orang yang stuck di beberapa kasus. Seperti stuck di kesedihan, jadinya depresi, ya. Stuck di tawar-menawar, jadinya self-conflict dalam pikiran, oh saya harus balas dendam. Enggak deh, gak usah dibahas dendam. Oh iya deh, gitu ya. Jadi konflik internal. Ada juga yang stucknya di denial tadi. Yang tanpa sadar, kita akhirnya
membuat realita yang nggak nyata, yang palsu, dan menurut saya itu nggak sehat sih. Jadi lalui fasenya, ada ebook judulnya apa ya? Saya lupa. Healing with Meaning, yaitu ada dari Psikolog ID. Download aja di link bio-nya, itu menceritakan tentang proses kedukaan, proses kehilangan, dan proses untuk berdamai dengan kehilangan. Seperti itu sih. Ya, semoga membantu jawabannya. Oke, semoga membantu. Kalau saya sih biasanya cukup ikhlas. Oh, ikhlas ya. Kata-kata andalan. Betul, Oke. betul. Lanjut. Nah, ini ke Kak Sasi dulu. Nah, mumpung ada yang raise hand. Oke, silakan Kak Sasi. Sudah saya unmute, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Kak saya kan punya teman. Kami baru aja ngobrol-ngobrol kemarin malam. Jadi dia cerita gini, dia punya luka masa kecil dan sampai sekarang itu dilakuin sama bukan orang lain tapi keluarganya sendiri. Oke. Jadi dia ingat luka-luka masa kecilnya yang dari dulu dia disuruh nyuci pakaiannya sendiri. Saat itu dia masih SD kelas 2 gitu. Dan kayak merasa asing lah di rumahnya, nggak ada tempat untuk bicara, dan apa-apa kalau dia ngeluh selalu disalahin sama orang tuanya lah kayak gitu, Kak. Iya, iya. Terus dari SMP sampai sekarang dia juga sering itu ngelukain dirinya sendiri, dan saya sebagai sahabat kadang-kadang juga merasa gimana respon saya untuk memberikan ini sama dia kan. Terus ini Kak, sampai sekarang dia masih kayak gitu juga, udah mau konsul ke psikolog tapi dia nggak mau, takut kayak gitu, masih ragu. Iya. Jadi gimana Kak? Oke. Kalau paparannya cukup sering, itu kan bisa menyebabkan PTSD ya, kalau misalnya ternyata ketegangan itu dari rumah. Dan ya clear aja ya buat teman-teman, mungkin ada yang sepakat atau enggak, tapi nggak semua keluarga itu jadi tempat aman buat kita. Ada beberapa trauma juga yang diciptakannya itu dari ruang terkecil, dari ruang terdekat, yaitu dari orang tua, dari keluarga. Dan itu fakta, karena walaupun nggak semua ya, ada keluarga-keluarga yang baik, saya juga lahir dari keluarga yang menurut saya cukup baik untuk saya, nggak menyebabkan trauma, dan saya juga berusaha untuk jadi orang tua yang baik versi saya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada banyak yang nggak siap jadi orang tua, nggak siap untuk punya anak, bahkan mereka kembali mengulang luka yang mungkin dia dapat waktu kecil, kemudian dilakukan lagi ke anaknya. Dan tanpa bermaksud untuk ngegali terlalu jauh, menurut saya yang jadi prioritasnya adalah pemulihan diri saat ini. Jadi langkah-langkahnya biasanya untuk pemulihan diri, pertama itu buat jarak atau batas aman. Jadi sebisa mungkin setidaknya buat supaya dia itu agak berjarak atau menjauh dari sumbernya, dari triggernya. Kalau sudah dewasa, ya coba tinggal sendiri, coba ngekos mungkin, coba kerja berpenghasilan, nggak bergantung sama orang tua. Karena kalau untuk beberapa kasus itu bisa berulang kembali dan nggak sembuh-sembuh jadinya gitu kan ya. Makanya sebisa mungkin atur jarak yang sehat dan baru kemudian fokus ke pemulihan. Kalau di Psikolog ID itu ada screening tentang trauma, namanya layanan mental health check up. Itu bisa screening tentang depresi, tentang trauma, anxiety, dan nanti akan ada pengkategorian tentang traumanya. Contohnya misalnya trauma kekerasan tadi, trauma misalnya ditinggalkan, ada penghinaan yang muncul, itu akan kelihatan dan itu langkah awal. Nggak harus konseling dulu, intinya profile dulu. Kamu tahu dulu apa yang terjadi sama diri kamu, dan itu mungkin bisa direkomendasikan ke temannya, karena secara jujur banyak yang konseling sama saya itu terkejut. Oh ternyata ini yang terjadi ya sama saya. Oh ternyata diri saya tuh seperti ini, dan mereka baru menyadari ternyata perlakuan-perlakuan yang mungkin nggak baik itu kadang-kadang kan mulai berputar di kepala. Kita nggak ingat peristiwanya, tapi kita ingat emosinya. Kita mungkin nggak ingat kejadiannya, tapi kita ingat nggak enaknya. Kita nggak ingat siapa yang melakukannya, tapi samar-samar kayaknya ini pernah terjadi ya. Nah, karena tadi sistemnya ingatan kita merepress, menekan, kalau memang kita ungkapin semuanya tuh nggak nyaman banget buat kita. Dan saran saya sih memang butuh recovery untuk traumanya, berjarak dari sumber lukanya, dan pelan-pelan menata hidup karena layak untuk punya hidup yang lebih baik ya tentunya. Dan nggak melulu tentang nyalahin keluarga, walaupun mereka salah. Kadang-kadang mereka nggak mengaku salah gitu ya. Dan kita nggak bisa memaksakan orang yang kalau misalnya nggak merasa bersalah untuk salah. Jadi
nggak perlu nuntut permintaan maaf juga, karena kalau dalam konsep forgiveness terapi memaafkan, kita memaafkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita ngelepasin beban yang kita tanggung. Dan nggak jaminan mereka akan tidak mengulangi. Makanya memaafkan itu tidak membenarkan kesalahan. Bukan kayak, udahlah nggak apa-apa gitu. Toleransi itu juga kan bukan berarti kamu mengiyakan keyakinan orang, tapi lebih kepada kita sepakat untuk sama-sama berbeda, seperti itu. Dan memaafkan juga gitu, kita sepakat bahwa kamu menyakiti saya, kalau kamu nggak sepakat nggak apa-apa, tapi ini tentang saya dan saya tahu kamu menyakiti perasaan saya atau menyakiti diri saya, itu sih. Jadi langkah awalnya bisa screening aja, bisa ke psikolog terdekat boleh, tapi kalau yang psikolog adanya layanan online dan nggak perlu konseling untuk awal, cukup tahu aja tentang kondisi diri kamu, ini jadi referensi, kayaknya saya butuh konseling atau enggak ya, itu sih kalau saran saya. Ya, semoga bermanfaat. Oke, Yang semoga di chat banyak banget ya. Ya, kita utamakan yang resen dulu. Kenapa pada chat Kak, ini? Ya, Kak Sakti tadi udah. Lanjut dulu ke Kak Tuti. Oke, silakan Kak Tuti. boleh silakan. Oke, Kak. Suara saya kedengeran kan ya? Terdengar silakan. Oke. Tadi saya sempat ini ngelihat tentang, saya lupa ya istilahnya tadi apa. Pokoknya intinya itu sikap seseorang yang merasa dia berhak memperlakukan orang lain seenaknya. Betul, betul. Di dalam lingkungan kerja saya itu berkesempatan berpartner dengan orang yang seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya sih lebih ke dia sering banget kalau misalnya ada masalah pribadi di rumah itu sering banget melampiaskannya di lingkungan kerja. Dan rekan kerja saya ini kebetulan memang posisinya di atas saya, jadi ada beberapa kali kesempatan beliau menggunakan powernya untuk memenuhi banyak keinginannya gitu, padahal banyak rekan-rekan kerja lainnya nggak setuju sama pendapatnya, tapi seringkali kami dibungkam dengan ancaman, awas ya kalau nggak nurut sama aku, kalian bisa bahaya gitu misalnya. Terus beberapa kali juga tim saya ini sering banget tuh dipanggil sama HRD untuk melakukan diskusi yang ternyata nggak ada hubungannya sama kerjaan, lagi-lagi membahas emosional leader saya yang nggak stabil ini gitu loh, Kak. Saya sebagai orang yang bekerja bersama dengan beliau itu merasa kadang, aduh, udah kerjaan banyak, harus ngelihat drama-dramanya dia gitu, itu rasanya capek banget gitu loh, Kak. Dan memang saya nggak punya hubungan yang dekat sama beliau, hanya sekedar rekan kerja saja. Jadi saya pengen tanya nih, gimana cara bersikap untuk menanggapi orang-orang yang kayak gitu? Untuk kesehatan mental saya ya yang pertama. Kedua itu saya kalau misalnya dikasih kesempatan ngobrol sama yang bersangkutan, saya sih ingin bilang ya kayaknya beliau ini udah butuh tenaga profesional, cuma saya nggak tahu caranya gimana karena satu saya nggak dekat sama dia gitu sih, Kak. Thank you. Oke, ya. Ini kasusnya secara jurus cukup banyak, sering ya. Jadi bukan Tuti saja yang mengalami. Kalau ada kasus seputar kantor, biasanya itu atasan yang toksik, rekan kerja yang leha-leha tapi nggak mau kerja, pada posisi di atas itu cukup banyak. Jadi nggak cuma sendirian. Dan biasanya kalau saya sih kasih sarannya ya tetap harus ada batas. Jadi mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, dan itu harus disepakati. Jadi kalau misalnya dia udah mengganggu dan mengganggunya nggak cuma kamu aja, kalian sepakat. Ini harus ada batas. Itu kan udah abuse of power ya. Dan itu udah nggak sehat. Kamu nggak bisa ngubah. Saya paham bahwa kamu nggak bisa ngubah, karena itu kan pasti ada aturan, pasti kebijakan-kebijakannya kan nggak hanya satu orang. Itu kan kebijakan yang bisa dibilang mungkin ke atasnya jauh. Tapi saran saya kamu harus punya batas mana yang boleh dan nggak boleh untuk diri kamu sendiri. Batasnya mungkin bukan untuk pekerjaan, tapi untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa mengamankan diri kamu dari hal-hal yang kamu sebenarnya nggak perlu pikirin gitu ya, nggak perlu tergerus emosinya di situ. Contohnya misalnya ketika dia bahas tentang keluarga, ketika dia emosional, ya kamu nggak usah bahas itu, kamu menjauh. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau ada potensi bahaya yang nggak usah deketin gitu ya, jauhin aja gitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ada kesempatan untuk ngobrol, kalau untuk tipikal orang-orang seperti ini, dia nggak akan dengerin orang yang ada di bawahnya dia. Dia hanya akan dengerin orang yang ada di atasnya dia. Dan itu adalah orang-orang yang lebih punya kemampuan. Jadi kalau misalnya mau pun ngasih sarannya,
ke orang yang ada di atasnya dia untuk ngasih saran dia, gitu ya. Polanya seperti itu. Jadi kalau kamu masuk langsung, kemungkinan mentalnya itu besar. Jadi walaupun saran kamu baik, kadang-kadang kan dia merasa bahwa kamu nggak selevel sama saya, kamu apalagi tadi jawabannya di atas ya. Kamu tuh nggak usah ngomong gitu, kamu tuh salah dan segala macam. Kata entitlement itu merasa bahwa dia berhak dan merasa bahwa dia benar, biasanya seperti itu. Jadi kamu kasih sarannya ke yang lebih atas, untuk yang atas ini ngasih saran ke dia, itu lebih sehat, lebih bagus, dan lebih nggak nyapein diri kamu. Itu sih jawabannya. Semoga membantu. Oke, semoga membantu ya Kak. Kita lanjut berhubung Boleh. dosen. Mm-mm. Oh, banyak sekali pertanyaan Kak. Oke, kita satu-satu. Izin Boleh. bertanya, apa saya tidak ingin kembali dekat dengan teman-teman di masa SMA? Mm-mm. Bahkan saat kuliah, saya memilih tempat di mana tidak ada orang yang saya kenal. Dan di lingkungan baru ini, saya membatasi teman. Padahal saya dulu sangat mudah bergaul. Itu Oke. kenapa ya Kak? Multifaktor ya, saya nggak bisa menerawang. Tapi saya harus mungkin dengan ceritanya lebih jauh, tapi itu bisa jadi disebabkan oleh perubahan-perubahan kepribadian akibat kondisi lingkungan atau situasi emosional kamu. Karena kita punya dua sisi, introvert, extrovert, kadang-kadang yang aktif yang mana itu yang akan kelihatan. Dan dalam beberapa kasus, ini bisa bersumber dari penolakan. Jadi kalau kamu dalam beberapa kali kecewa, tertolak, kemudian ada tadi ya social exclusion, menjauh dari lingkungan, itu ada faktor pengalaman masa lalu, ada juga ciri depresi. Depresi itu ada withdrawing, jadi menarik diri dari lingkungan. Saya nggak tahu apakah yang menyebabkan itu, tapi mungkin bisa ngobrol aja. Kalau memang mau ngobrol ke psikolog, silahkan. Saya rekomendasikan untuk lebih tahu tentang diri kamu. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Yuk, Pertanyaan berikutnya. saya jawab singkat aja. Yuk, singkat-singkat. Yuk, yuk, yuk. Saya merasa nggak capable untuk naik di karir karena menurut saya skill Hmm. saya seadanya. Mm-mm. Mungkin karena dulu mama sering bilang, kamu itu apa-apa cuma angat-angat tai ayam. Oke. Waduh. Mm-mm. Mm-mm. Trauma abandonment karena papa selingkuh. Oke. Dia bikin saya verbalnya kasar, temperamental, ngejudge. Mm-mm. Mm-mm. Tahu itu salah, tapi selalu begitu. Gimana ya Kak benerinnya? Terima kasih. Oke. Kalau untuk traumanya ini lebih ke mistrust abuse ya, kalau perselingkuhan. Kalau abandonment itu lebih ke ditinggalkannya. Kalau misalnya bercerai atau ditinggalkan, nah itu bisa abandonment yang aktif. Tapi itu memang di satu kebutuhan akan rasa aman. Salah satu cara untuk ngatasinnya ya, saran saya adalah reframe, kemudian regresi tentang masa lalunya, dan masuk ke dalam sesi terapi sih. Kalau untuk trauma-trauma yang mendalam, dan bentuknya udah jadi belief system. Jadi bisa sesi konseling ke psikolog, silahkan kamu jelasin aja masalah kamu. Atau kalau di psikolog aja tadi saya bilang screening aja dulu. Nggak harus konsultasi, screening supaya ketahuan mana sih trauma yang cukup kuat, melekat, berat, ataupun perlu diatasin. Dan biasanya akan ada saran intervensi apa aja yang kamu perlu lakukan sendiri. Kalau nanti ternyata ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa ngobrol di sini juga. Jadi untuk beberapa teman-teman yang udah ikutan yang mental health check up, saya tahu beberapa di sini juga udah ikutan. Sebenarnya kamu boleh, kalau boleh ya, kalau diizinkan untuk nanya tentang problem kamu di sini juga nggak apa-apa. Karena setiap minggu kita pasti ngobrol ya. Dan tujuan dari ngobrolnya ini ya harusnya sih berkontribusi buat hidup teman-teman. Itu sih ya jawabannya. Lanjut. Lanjut. Hmm, oke. Gimana? Bagaimana cara meluapkan emosi tanpa menyakiti orang lain? Karena terkadang ketika kita meluapkan emosi malah jadi kita yang disalahkan. Mohon dijawab. Oke, meluapkan emosi itu bukan berarti ini ya, marah. Luapin emosi itu banyak caranya. Ada yang bisa asertif, ngomong tegas, jadi nadanya diatur, tapi yang kamu omongin benar, gitu ya. Contohnya misalnya nggak ngejudging, nggak nyalahin. Kadang-kadang kita tuh keset mulut kita karena nggak terbiasa. Saya bahkan, saya nggak tahu kenapa, mungkin karena saya kuliah basicnya psikologi dan saya banyak belajar dari teman-teman, mulut saya katanya diset untuk tidak ngejudge orang. Jadi ketika orang cerita, saya sangat-sangat jarang untuk ngejudge di awal. Walaupun di dalam pikiran saya tuh pengen ngejudge gitu ya. Tapi yang keluar dari mulut saya tuh biasanya nggak judging. Karena itu perlu belajar. Dan teman-teman juga bisa belajar. Cara untuk marah adalah dengan tidak memojokkan, nggak ngejudging, nggak buat orang itu salah. Tapi kamu ungkap fakta dan kebenaran dulu. Dan kemudian kamu ungkap keberatan kamu. Dan itu nggak akan menyakitkan buat orang. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau marahnya itu menggebu-gebu, penuh energi, saran saya sih dialihkan dulu dengan nafas, dengan art therapy, dengan nge-gym gitu. Itu bisa, karena untuk beberapa orang seringkali emosinya meledak-ledak dan itu perlu
ngeluarin emosinya, perlu katarsis. Seperti itu sih jawabannya. Lanjut. Oke. Mental block yang saya alami ternyata berasal dari pola asuh dari ibu saya. Oke. Bahkan ketika saya sudah berumah tangga pun, ibu saya masih mengontrol saya. Saya sudah menjaga jarak dengan beliau, tapi saya perlu membuka mental block ini. Bagaimana, Kak? Bisa ngobrol langsung di sesi coaching. Kalau udah tahu masalahnya tapi nggak tahu caranya, itu biasanya kita masuknya ke sesi coaching. Jadi ada beberapa langkah to-do list. Ini bukan melulu tentang kesedihan, nyalahin orang, enggak. Tapi ini langkah nyata. Contoh, untuk beberapa, ini kasus ya, beberapa mental block itu, salah satunya misalnya kamu susah menolak atau people pleaser tadi. Salah satu bentuk coachingnya adalah belajar untuk bilang enggak. Dan itu harus di list. Apa aja yang saya bisa bilang enggak, apa saja yang enggak, dan kapan saya mulainya. Dan itu jadi sesuatu plan, action plan. Dan untuk mental block ini, itu kamu perlu action. Kalau misalnya ternyata terlalu dalam, saya juga rekomendasikan beberapa terapi. Kalau dari trauma masa kecil namanya internal family system. Kalau kamu masih pengen ngeluapin emosi, kita bisa masuk ke dalam sesi hipnoterapi. Itu juga lagi dibuka. Mulai dari awal tahun ini saya sudah buka lagi private hipnoterapi, tapi untuk yang terapi ya, bukan untuk belajar. Nanti untuk belajar ada kasus tersendiri, tapi memang belum dipublish di Psikolog ID. Jadi hanya untuk klien-klien yang existing itu beberapa ditawarin, mau nggak sesi online terapi, dan itu masuk. Dan saya senang banget, kenapa? Karena kalau untuk beberapa klien yang udah pernah ngobrol sama saya atau teman-teman yang mungkin pernah ikut kelas, efektif banget. Jadi 1-2 sesi itu bisa mulihin mereka, bisa buat mereka progresnya lebih cepat. Itu saya rekomendasikan juga buat beberapa kasus mental block. Bisa EFS, bisa CBT, bisa juga coaching, atau bisa juga hipnoterapi. Pilih aja salah satunya mana yang cocok buat kamu. Itu. Oke, lanjut, Kak. Boleh, silakan. Kira-kira berapa pertanyaan lagi, Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak ya, masih banyak ya. Sampai jam 20.40 aja, kita waktuin aja. Ya, Siap. boleh. Oke, lanjut, Kak. Izin bertanya. Oke. Kenapa ya saya punya emosi yang mendalam tentang orang tua saya? Maka sejak saya awal lahir sudah pisah. Oke. Dan mama saya itu bohong tentang ayah saya. Dulu saya ganti nama sama mama saya, ayah saya tidak tahu. Apa nih? Dari dulu saya nggak berjumpa dengan ayah saya. Saya baru berjumpa ketika lulus SMA. Begitu pas saya kuliah, saya kadang suka bawaannya kesal. Terus sama mama saya. Oke. Saya tidak akan membela siapapun karena pasti ada proses dan alasan ya. Dari setiap perpisahan, dari proses ganti nama dan segala macam. Tapi ya kamu harus tetap menyampaikan mungkin perasaan-perasaan kamu ke orang tua. Karena kadang-kadang kita juga harus memahami kondisi dia saat itu. Walaupun itu nggak bisa dibenarkan. Tapi ada momen-momen di mana karena itu sudah terjadi, dalam prosesnya ya penerimaan. Kekesalannya diluapin, ketidaksukaannya diluapin. Dan kalau memang bisa deep talk, saya ajak mungkin kamu dan orang tua untuk ngomong lebih dalam. Saya juga sempat kesal kok sama orang tua saya. Tapi saya pernah cerita ini di beberapa sesi ya. Kemudian kakak saya ngingetin bahwa bukan kamu doang yang terluka. Gitu ya. Mungkin orang tua kamu juga memendam luka, punya traumanya masing-masing. Tidak untuk membenarkan apa perlakuannya, tapi kita mengutarakan supaya nggak jadi luka juga buat diri kita terlalu dalam, terlalu lama, dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Itu. Ya. Oke, lanjut, Kak. Boleh. Yuk. Saya anak yang sering dikasarin keluarga. Tapi saat saya dikasarin keluarga, saya hanya bisa diam saja. Karena dari kecil saya sering dikasarin, Kak. Tapi nggak kenapa saya selalu diam. Tapi pas udah masuk kamar, saya nangis gemetaran dan mukulin tubuh, Kak. Respon freezing dalam beberapa kasus ketika ada kekerasan itu kan responnya fight, flight, freeze, fawn. 4 ya. Fight bertarung, flight kabur, freeze itu mematung, diem, dan kamu nggak tahu ngapain. Bahkan ini terjadi sama korban pelecehan banyak. Dan fawn itu kamu seperti bersahabat dengan sumber lukanya. Nah, ini adalah respon alami. Jadi alasannya ya karena itu natural terjadi respon. Dan kamu perlu belajar respon yang lain. Tergantung kamu mau apa nih. Kamu mau ngelawan kah? Kalau mau menjauh, kabur, ya tergantung kebutuhan kamu apa. Tapi itu bisa disadari dulu, oh saya ini lagi freezing. Ya, selanjutnya apa ya? Apa yang saya harus lakukan? Apa saya harus fawn? Saya harus fight? Seperti itu sih. Ya. Oke, masih 4 menit, Kak. Boleh, yuk. Habis kayaknya nih. Ada nggak cara cepat yang bisa dilakukan dengan
ketika mental block tiba-tiba muncul? Kalau cara cepatnya tergantung mental blocknya juga ya. Mental block kan banyak ya turunannya. Tapi kalau cara cepat itu bukan jawaban sih. Menurut saya sih kamu harus tetap memproses bagian-bagian itu. Karena mental block itu letaknya bukan di permukaan. Tadi saya bilang antara di thinking system sama di belief system. Jadi lebih dalam, lebih menetap dan lebih mengkristal ibaratnya. Jadi ibarat kamu lagi ngambil air di sumur, ini tuh nggak ada di airnya loh. Ini ada di bawah sumurnya. Jadi kamu harus masuk ke dalam, nyelam, bahkan nguras airnya kadang-kadang gitu dan airnya nggak akan hilang-hilang dan prosesnya kalau menurut saya lebih panjang karena akan aktif-aktif lagi. Itu bentuk dari perlindungan mental block seperti itu sih. Nggak kerasa ya, Kak? Betul. Oke. Apakah jika seseorang terlalu lama sering disakitin, dia akan mengalami emotional numbness? Betul, salah satunya itu. Jadi dia akan sulit membedakan mana emosi sakit dan mana yang tidak sakit dan itu juga terjadi jadi gejala depresi, gejala trauma berkepanjangan PTSD karena tidak speak up, tidak lakukan pemulihan, makanya jangan sampai sih terjadi seperti itu. Kalau udah kayak gitu jadi bingung. Responnya udah bukan emosi tapi tubuhnya sakit. Saya punya satu klien yang udah emotional numbness ya. Jadi dia udah nggak ngerasain sedih dan bahagia, tapi yang ada dia jadi panik-panikan. Panik-panikan itu nggak ada alasannya, nggak jelas. Bangun tiba-tiba, sedih tiba-tiba, gemeter tiba-tiba, dan tubuhnya jadi yang mengkomunikasikan perasaan. Seperti itu sih. 2 menit lagi. Iya, habis nih kayaknya nih. Ayo. Ada orang yang mengalami pelecehan. Saat jauh dari pelaku, dia teringat kejadian itu dan merasa trauma dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaku. Yap. Tapi saat bertemu dengan pelaku, dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa, biasa aja. Mm-mm. Apakah itu baik-baik saja atau perlu dibantu? Perlu dibantu, karena kalau pelecehan itu masuk ke PTSD, dan seringkali ada pemikiran-pemikiran yang tadi hypervigilance, kemudian intrusif, ada mimpi-mimpi, dan kalau kamu dalam beberapa kesempatan dekat dengan pelakunya tapi nggak ngerasain apa-apa, copingnya seperti itu, coping mechanism. Tidak selalu dibenarkan, tapi kalau memang ternyata ada dampak setelahnya, jelas butuh pemulihan dan juga butuh bantuan dari profesional sih, seperti itu. Oke, mungkin last nih ya, Kak. Walaupun masih Boleh. ada lagi. Oke, izin bertanya, Kak. Kenapa ada orang yang nggak mau mandiri di bagian atau situasi tertentu? Mm-mm. Dia sadar bahwa dirinya nggak mandiri, tapi bukan dia nggak mau melangkah, tapi karena menurut dia mandiri sama dengan sendirian, mandiri sama dengan nggak dapat perhatian. Ya. Kenapa seperti itu dan bagaimana caranya agar bisa mandiri tanpa merasa takut sendirian? Balik lagi itu life trap. Life trap itu ngomongin tentang kebutuhan. Kenapa life trap itu bisa terbentuk? Karena dia butuh. Kalau tadi kesendirian nggak dapat perhatian, berarti dia butuh validasi, dia butuh penerimaan, dia butuh orang lain yang support, dan ngebentuknya traps, life trap. Nah, langkah-langkahnya biasanya ya harus nyadari polanya. Karena life trap itu ngomongin tentang pola yang salah, pola yang bisa dibilang kelihatannya baik tapi ternyata buruk, dan apakah itu bisa terjadi? Banyak, nggak cuma bisa, tapi banyak orang yang mengalami seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku-perilaku nggak produktif, itu sebenarnya salah satu alasannya adalah tadi, dia nyaman dengan pola kebutuhan yang dia cari dari perilakunya. Itu. Ya. Oke, itu pertanyaan terakhir ternyata, Kak. Boleh. Habis. Oke. Silakan, Kak, untuk closing statement. Oke, ini overtime 10 menit ya teman-teman. Ini banyak yang udah ninggalin, tapi terima kasih buat 79 orang yang masih stay, masih hadir. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya harap sesi ini membantu buat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh materinya lebih lanjut, bisa baca di buku The Secret of Mindset. Itu bagus buat pendalaman, dan jangan lupa kita ada program-program terapi, sama nanti kita diskusi lebih jauh ya Harian. Akan ada online workshop tentang hipnoterapi, teman-teman, di bulan Februari. Ditungguin ya. Ini saya excited. Kenapa? Karena ini akan jadi program baru kita. Jadi buat teman-teman yang konselor, buat teman-teman yang terapis, orang tua, nanti bisa ikutan, bisa join sama kita. Dan itu intensif, kelasnya private, cuma sekitar 12-15 orang. Saya pengennya sih. Jadi bisa lebih praktek, lebih banyak. Nah, itu nanti akan coming di bulan Februari. Jadi 1 bulan setelah ini, tungguin aja infonya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh dari Psikolog ID, bisa cek di Instagram kita. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak, dan semoga ketemu lagi di live Instagram di sesi Zoom berikutnya. Kebiasaan ya. Oke, terima kasih Kak Daud atas materi dan juga sesi diskusinya. Buat teman-teman semuanya, kalau mau tahu tentang program dan segala macam, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bio-nya Psikologi Digital. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir sampai dengan akhir acara. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas kita yang berikutnya, di Free Talk Show, Live Therapy, dan lain-lain. Dan
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga sehat selalu semuanya dan Kak Daud. Izin saya N ya.